Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Oke, kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini. Ingat ya, nggak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, tema kali ini adalah bisikan alam padamu. Ya, aku akan bacakan pesan di sini melalui oracle bisikan alam. Ya, barangkali melalui ini, kalau kamu resonate, ada pesan-pesan yang memang ditujukan untuk kamu, mungkin ini bisa menjadi bimbingan, petunjuk untuk kamu ataupun ya guidance gitu ya. Kalau nggak resonate ya berarti bukan untukmu gitu. Bisikan alam untuk kamu, zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Libra. Bisa menjadi petunjuk ya, bimbingan seperti itu. Pesan, saran, nasihat, sesuaikan aja dengan situasi kondisinya. Bisikan alam kepadamu, zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Libra. Kita baca satu yang jatuh ya. Oke. Kita punya padang ketentraman, kebebasan, kedamaian. Temukan kedamaianmu di padang rumput, ketenangan, tempat di mana jiwa dapat beristirahat dan mengisi ulang. Oke, di sini temukan kedamaianmu di padang rumput, ketenangan, tempat di mana jiwa dan beristirahat dan mengisi ulang. Oke, aku ngerasa ada beberapa di sini yang kamu mungkin butuh petunjuk ya, atau butuh pesan atau saran atau nasihat ya, yang dimana saat ini situasi kamu mungkin kayak kamu lagi sedang stres ya, karena di sini tentang mengisi ulang ya, jadi kamu butuh mengisi ulang energimu, mengecas gitu ya. Ini kamu bisa mencari tempat yang tenang ya, yang mungkin dia tidak terlalu banyak orang ya, seperti mungkin bisa di taman tapi nggak banyak orang ya, dan kamu bisa berbaring di situ ya, di atas rumput gitu, atau bisa di depan rumah, bisa ya di depan rumah, tapi tunggulah situasi sepi gitu ya, misalkan tidak terlalu ramai nih pagi hari, kamu bisa seperti itu, atau malam hari bisa gitu ya. Tapi karena di sini aku ngelihat seperti awan putih ya, bentar ya. Oke, aku lihat di sini ada sore hari ya. Ini pantasnya tuh, pasnya tuh sore hari. Kamu berbaring di atas rumput gitu ya, sore hari. Mataharinya nggak terlalu tenggelam, juga nggak terlalu naik ke atas gitu ya. Seperti itu. Atau di ladang rumput bisa. Ya. Seperti itu, untuk merasakan udara segar, mendengarkan suara angin ya, hembusan angin. Biasanya kan kalau di padang rumput itu kan suara angin itu kan terdengar ya, nah kayak gitu, dan kamu menikmati itu gitu. Rasakan setiap nafasmu, tarikan nafas, hembusan nafas gitu ya. Cari ketenangan di dalam suasana itu gitu. Aku lihatnya nih kamu butuh ini, seperti ini gitu ya. Kamu bisa berbaring di atas rumput gitu ya, di ladang rumput bisa, di atas rumput di depan rumah kamu, kalau kamu punya halaman yang cukup besar bisa juga seperti itu gitu ya, sambil menatap langit di sini, melihat langit. Biasanya kan langit itu kan berawan ya, berjalan ya, lihat seperti itu.
Pagi juga bisa, suasana pagi juga bisa, cuman di sini aku ngerasainnya sih lebih sore ya, gitu, sore, gitu. Pagi juga bisa, karena pagi juga mungkin kamu bisa merasakan embun juga ya. Cuman di sini aku ngelihatnya karena anginnya agak sedikit kencang di sini sore hari gitu. Tapi bisa sesuaikan aja ya dengan suasananya. Kalau misalkan kamu traveling kemana gitu juga bisa ya, ke tempat yang terlihat ramai gitu ya, seperti taman, entah taman bunga gitu ya. Dan situ mungkin kayak orang bisa duduk di rumputnya ya, di atas rumputnya gitu, seperti itu. Biasanya kan kalau taman bunga gitu kan ada taman, kemudian ada rumput atau kayak semacam ya halamannya kan ada ya, orang duduk-duduk di sana. Nah, kamu bisa baring di situ gitu loh. Kalau di situ baring di situ sih, di sini aku ngerasa suasananya entah pagi, entah sore, entah siang, sesuaikan aja. Yang jelas di sini nggak panas ya. Kalaupun di sini ada pokok gitu ya, ada pohon, kamu bisa baring di bawahnya gitu ya. Kan agak sedikit teduh gitu ya, sambil menatap langit, merasakan hembusan angin gitu. Tapi ini bukan tempatnya, nggak sempit ya, tempatnya luas di sini yang aku lihat. Kalau sempit ya rame ya nggak bisa gitu, karena kamu butuh agak sedikit sunyi di sini gitu, karena nggak ada kebisingan, sunyi ya. Angin yang bisa kamu dengar tuh hanya suara angin di sini gitu. Kemudian kita lihat lagi. Kebebasan di sini, kegembiraan, kreativitas. Biarkan angin membawa perasaan bebas, merdeka dalam pikiran dan hati itu kan. Tadi aku bilang angin karena di sini aku lihat ada angin gitu, suara angin gitu. Jadi kamu bisa merasakan setiap hembusan angin ya, seperti itu. Biarkan angin membawa perasaan kebebasan gitu ya, sambil menatap langit, merasakan setiap hembusan angin gitu ya, dan juga mendengarkan suara hembusan angin seperti itu. Pejamkan mata ataupun kamu bisa melihat langit ya, awan yang berjalan gitu, dan rasakan di situ setiap hembusan nafas kamu ya, seperti itu. Rasakan perasaan bebas di sini, plong gitu, nggak ada beban apapun, seperti itu. Ini yang kamu butuhkan mungkin ya, untuk kamu bisa merefresh pikiran kamu atau merecharge energi kamu saat ini gitu. Kemudian ada lagi di sini cahaya bulan refleksi. Oke, refleksi, intuisi, dan pencerahan. Gunakan cahaya bulan untuk merenung dan melihat ke dalam dirimu. Ada banyak yang bisa dipelajari. Oke. Kamu bisa menggunakan ini malam juga bisa ya, karena di sini ada cahaya bulan. Kamu bisa malam gitu ya, berbaring gitu ya di atas rumput ya, di halaman rumah kamu bisa ya, di depan rumah seperti yang aku bilang tadi. Tapi ini malam, suasananya malam, kamu bisa melihat langit ataupun di saat bulan purnama ya. Jadi kamu bisa melihat langit dan disinari bulan purnama. Kamu rasakan di situ ya. Kamu nikmati suasana apapun di situ dan dengarkan. Kamu bisa dengarkan suara apapun ya yang ada di sekitar kamu gitu, sambil menatap langit atau bulan gitu ya. Dan biasanya di sini kamu akan teringat sesuatu juga ya gitu, teringat sesuatu di sini, karena di sini untuk kamu merenung ya. Biasanya kalau suasana malam itu kan akan membawa kamu ke sesuatu ya, kayak kamu akan tenggelam gitu loh ke dalam perasaan kamu atau apa yang kamu renungkan kayak gitu loh ya. Ini baik untuk kamu
untuk merenungkan sesuatu gitu. Sesuatu yang kamu renungkan itu akan sesuatu yang kamu renungkan itu tuh kayak akan membawa kamu tuh ke solusi juga gitu loh, ke arah solusi juga gitu, seperti itu. Karena ini refleksi, hal-hal yang mungkin kamu merenungi sesuatu gitu ya, kemudian dari situ tuh kamu dapat intuisi, kamu dapat ide melalui intuisi kamu dapat sesuatu bimbingan gitu ya, atau bisa melalui pikiran ya, ide gitu ya. Tiba-tiba saat kamu merenung tuh tiba-tiba kamu kayak dapat insight gitu loh ya, seperti itu. Ya, saat kamu menatap bulan, menatap langit misalkan ya, kamu merenungkan sesuatu, membayangkan sesuatu, kemudian kamu akan langsung dapat solusinya gitu, ternyata begini gitu ya. Atau melalui intuisi kamu, ada yang memang melalui ide bisa, tapi bisa juga melalui intuisi kamu. Biasanya kalau intuisi tuh biasanya hati ini tuh bicara ya, hati ini tuh bicara kayak ngasih petunjuk gitu, seperti itu. Dengarkan intuisi kamu. Merenung dan melihat ke dalam diri, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari di sini, gitu. Kemudian di sini terima dan peluklah spektrum emosi dalam dirimu. Setiap perasaan memiliki tempat dan tujuan. Tuh kan, di sini mungkin kamu harus menerima segala emosi yang ada di dalam diri kamu ya, entah ini kemarahan, kesedihan, kegembiraan, terima gitu. Kehidupan dan keragaman di sini, karena kita sebagai manusia itu untuk merasakan semua emosi gitu. Ya, manusia itu memiliki semua emosi, memiliki semua perasaan ya, maksudnya semua perasaan ini ya. Kadang-kadang kita ada rasa sedih, kadang-kadang kita ada rasa bahagia, kadang-kadang kita ada rasa jengkel, kadang-kadang kita punya rasa marah. Nah, kayak gitu ya, wajar di sini punya keragaman emosi dalam diri. Nah, di sini kamu kayak diminta untuk menerima semua emosi itu. Kalau pengen nangis ya udah nangis aja, pengen sedih ya udah sedih aja gitu. Jangan ingin nangis tapi kamu tahan-tahan ya, nggak usah gitu. Nangis ya biarkan mengalir nangis, ingin ketawa ya udah ketawa aja gitu, nggak usah ditahan-tahan gitu ya, seperti itu. Terima dan peluklah spektrum emosi dalam diri kamu. Jadi segala emosi yang ada di dalam diri kamu tuh kamu terima gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang nggak mau menerima. Misalkan contoh kita lagi sedih, nggak mau, orang maunya bahagia terus. Ya semua orang memang mau bahagia terus gitu, tapi kalau perasaan sedih ada, gimana coba? Kita nggak bisa menolak gitu, karena kita sebagai manusia itu memang punya emosi itu gitu loh, punya perasaan itu gitu, wajar gitu, seperti itu. Makanya di sini kayak diminta untuk menerima segala emosi yang ada, ya. Kemudian kita lihat lagi. Seperti gletser yang tak tergoyahkan, tunjukkan ketekunan dan kegigihan dalam mengejar tujuan kamu. Ketekunan, kesabaran, dan keabadian. Ya, kamu harus punya keyakinan di sini ya, punya keyakinan yang kuat. Ya, punya keyakinan yang kuat. Dan tunjukkan ketekunan, kegigihan kamu itu dalam mengejar impian kamu.
Seperti itu. Ya. Gletser ketekunan, kesabaran, kegigihan. Jadi kamu jangan goyah di sini tentang apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Kamu harus yakin dengan tujuan kamu. Kamu harus yakin dengan impian kamu. Kamu punya impian apa? Kamu punya tujuan apa? Jalan ke sana, ya. Tunjukkan dengan ketekunan dan kegigihan kamu dalam mengejar impian kamu itu atau tujuan kamu itu. Gitu. Jadi jangan goyah. Saat ini aku rasa kamu itu memang lagi sedang dalam ujian atau kayak ada tantangan gitu loh dalam menuju tujuan atau impian kamu. Makanya di sini kamu harus yakin, jangan goyah. Kamu harus tekun, harus gigih dalam mengejar itu gitu. Nggak boleh goyah gitu. Walaupun saat ini mungkin ada sesuatu yang ada tantangan gitu loh dalam menuju ke sana. Ya, tapi kamu nggak boleh goyah. Kamu harus yakin gitu. Oke? Dan sabar di sini. Karena untuk kesana itu juga nggak instan gitu loh ya. Jangan melakukan hal-hal yang instan. Contoh misalkan kamu mengejar impian kamu, impian di karir nih ya, atau kamu ingin punya uang misalkan, punya uang yang banyak. Nah, jangan melakukan hal-hal yang instan ya. Kamu harus gunakan ketekunan dan kegigihan kamu dan kesabaran kamu gitu, karena nggak ada sesuatu yang instan gitu ya. Harus sabar di sini. Paham kan maksudnya gitu? Karena kadang-kadang orang yang udah kepepet gitu ya, ada beberapa yang udah kepepet terus putus asa, dia melakukan segala cara di sini, bahkan secara yang nggak halal pun dia lakukan. Nah, kamu tuh jangan seperti itu gitu. Kamu harus nggak boleh goyah tentang keyakinan dan tentang keyakinan kamu gitu. Jangan goyah gitu. Kamu harus yakin dengan keyakinan kamu. Ya. Kamu harus yakin dengan impian kamu atau tujuan kamu. Dan lakukan di sini, tunjukkan dengan ketekunan, kegigihan, keuletan kamu dalam mengejar tujuan kamu itu. Kamu gak menyerah gitu loh. Oke? Dan sabar gitu. Karena semuanya juga butuh proses, butuh waktu gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Ambil yang resonate aja. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.